Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dalam kebaktian rumah tangga di malam hari ini, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih Engkau memberikan kami kehidupan, melindungi dan memberikan kami kesehatan, menjalani hari-hari kami saat ini. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami dapat berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami, mengucap syukur, memuji nama-Mu, dan akan membekali diri kami melalui firman-Mu. Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang berdiam di hati dan pikiran kami, memberikan pengertian kepada kami. Firman-Mu dapat kami mengerti dan lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau, kami sudah layak untuk mendengar. Amin. Firman Tuhan untuk kita di malam hari ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11. Saya akan baca untuk kita, demikian firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Sapira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburkannya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, setelah Yesus naik ke surga, maka murid-muridnya lah yang bertugas untuk mengembalakan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bahkan terus bertambah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sehingga terbentuklah komunitas-komunitas jemaat mula-mula. Ada yang menarik pada komunitas jemaat mula-mula, yaitu pada zaman para rasul, yaitu cara hidup mereka sehari-hari. Kalau kita baca ayat 32,
pasal 4 dikatakan di situ, adapun kumpulan orang yang percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan mereka tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Artinya, cara hidup jemaat mula-mula sama rata. Harta milik jemaat mula-mula adalah milik bersama dan digunakan untuk kepentingan bersama. Sehingga tidak ada yang lebih kaya atau lebih miskin dari yang lain, semua sama rata. Kalaupun ada jemaat menjual tanahnya, itu harus diserahkan seutuhnya sebagai persembahan kepada Allah melalui para rasul-rasul. Rasul-rasullah yang membagi hasil penjualan tanah itu kepada jemaat lagi sesuai dengan kebutuhannya sehari-hari. Boleh kita baca itu ayat 35 pasal 4. Dan itu juga atas kesepakatan bersama, tidak ada paksaan pada jemaat mula-mula pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang sudah disepakati dan dilakukan bersama-sama dilanggar oleh satu keluarga, yaitu keluarga Ananias dan Safira dalam firman Tuhan hari ini. Mereka menjual tanah miliknya, lalu mereka menahan sebagian hasil penjualan tanah itu dan sebagian lagi diserahkan kepada para rasul. Mereka berbohong. Ananias dan Safira, suami istri tersebut, keluarga tersebut berbohong kepada para rasul, secara khusus Petrus dalam firman Tuhan hari ini. Mereka katakan, ya ini hasil penjualan tanah kami seutuhnya. Padahal mereka sudah berbohong. Makanya Petrus mengatakan mereka tidak membohongi manusia, tetapi membohongi Roh Kudus. Mereka menjual tanahnya, tetapi tidak diberikan seutuhnya. Oleh karena itu, dari keluarga ini, dari keluarga kecil ini ada beberapa dosa fatal yang mereka lakukan, sehingga mereka dihukum Allah dengan hukuman mati seketika. Yaitu yang pertama, suami istri tersebut bersepakat, digarisbawahi, bersepakat untuk berbohong, untuk memberikan persembahan yang tidak benar kepada para rasul. Atas sepengetahuan Safirahlah Ananias memberikan persembahan tersebut. Ini yang pertama, dosa fatal. Yang kedua, dosa fatalnya tidak memberikan seutuhnya persembahan yang sudah disepakati. Tidak memberikan persembahan yang seutuhnya sebagaimana yang sudah disepakati. Ini dosa yang fatal yang kedua. Yang ketiga, dosa fatalnya adalah berbohong kepada imam, yaitu Rasul Petrus dalam firman Tuhan hari ini. Ananias berbohong, begitu juga Safira berbohong kepada imam, kepada Rasul Petrus. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang hendak disampaikan firman Tuhan untuk kita hari ini. Yang pertama adalah, jadilah penolong bagi pasanganmu
dalam melakukan kehendak Allah. Jadilah penolong bagi pasanganmu dalam melakukan kehendak Allah. Melalui firman hari ini, kita ditunjukkan satu contoh keluarga yang tidak baik, di mana keluarga ini saling mengetahui pasangannya berbuat salah, tetapi tidak memperingatkannya, tetapi tidak menegurnya, tetapi tidak melarangnya. Sapira mengetahui bahwa suaminya, Ananias, hendak memberikan persembahan yang tidak utuh kepada Allah, sebagaimana yang mereka sepakati. Tapi dia membiarkan Ananias melakukan hal yang salah, hal dosa. Dengan perbuatan dari Sapira tersebut, hilanglah sifat hakiki yang telah Tuhan anugerahkan kepada Sapira sebagai penolong suaminya Ananias. Bukankah Hawa diciptakan Allah supaya ada menjadi penolong Adam? Di saat ini juga, di zaman saat ini juga, dalam konsep lain ini bisa terjadi. Sering kita mendengar berita di TV bahwa seorang suami tertangkap karena korupsi di kantornya, instansinya. Istrinya tahu perbuatan suaminya tersebut. Bukannya melarang, bukannya menasehati, justru sebaliknya. Istrinya malah menikmati hasil korupsi dari suaminya. Atau bahkan lebih tragis lagi, suami melakukan korupsi di kantornya, di pekerjaannya, karena terlalu banyak tuntutan istri, terlalu banyak keinginan istri, sehingga suami terdorong untuk melakukan hal yang salah. Ini juga bisa terjadi. Seorang suami mengetahui istrinya berbuat salah, tetapi suaminya tidak mau memperingatkan, tidak mau menasehatkan istrinya. Ini juga sering terjadi. Ketika ini terjadi, maka sifat hakiki dari sebuah keluarga, yaitu penolong bagi pasangannya yang lain, tidak terwujud dalam firman Tuhan hari ini. Inilah yang diperingatkan firman Tuhan bagi kita hari ini, supaya masing-masing pasangan menjadi penolong bagi pasangannya yang lain. Penolong artinya masing-masing pasangan berperan menasehati, menegur, memperingatkan, dan membawa ke jalan yang benar pasangannya ketika hendak mau jatuh ke dalam dosa atau bahkan sudah jatuh ke dalam dosa. Jangan sebaliknya, pasangan itu malah mendorong pasangannya untuk melakukan dosa. Ini tegas diperingatkan oleh firman Tuhan hari ini. Jadilah penolong. Jangan pernah suami istri bersepakat untuk melakukan dosa.
Justru sebaliknya, hadirlah suami, hadirlah istri untuk menolong pasangannya masing-masing agar pasangannya terselamatkan oleh tindakan pasangannya. Jangan suami istri bersepakat melakukan dosa. Kalau suaminya hendak melakukan dosa, istrinya harus berperan, memperingatkan, menasehati, membawa ke jalan yang benar. Atau sebaliknya, ketika istrinya melakukan dosa atau mau melakukan dosa, suami berperanlah menasehati, menegur, membawa istrinya. Bukankah itu fungsi hakikat yang diberikan Allah ketika kita diberikan pasangan hidup? Sebagaimana Hawa diciptakan Allah kepada Adam supaya hadir sebagai penolongnya. Ingatlah, suatu hari nanti Tuhan menuntut pertanggungjawaban kepada kita, sebagaimana Ananias dan Safira dalam firman Tuhan hari ini. Selagi Tuhan memberikan waktu untuk kita berubah, mari kita berubah, bertindak sebagai pasangan yang menolong pasangan kita, bertindak sebagai orang yang membawa pasangan kita ke jalan yang benar. Yang kedua, firman Tuhan hari ini sampaikan kepada kita adalah, berikanlah apa yang kita sudah janjikan kepada Allah. Berikanlah apa yang sudah kita janjikan kepada Allah. Jemaat yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini kita diperingatkan bahwa apa yang sudah kita sepakati untuk diberikan kepada Allah itu harus kita lakukan. Jangan menundanya atau bahkan jangan menguranginya. Inilah yang terjadi dalam peristiwa firman Tuhan hari ini. Keluarga Ananias dan Safira bersepakat mengurangi apa yang sudah mereka janjikan kepada Allah. Mereka tidak memberikan seutuhnya apa yang telah mereka janjikan, apa yang sudah mereka sepakati bersama komunitas jemaat mula-mula. Toh mereka tidak dipaksa untuk menjual tanahnya. Walaupun mereka tidak menjual tanahnya, mereka tetap bisa hidup bersama dengan jemaat lain dalam komunitas jemaat itu. Tetapi karena mereka ingin lebih daripada orang lain, maka mereka menahan sebagian hasil penjualan tanah mereka untuk diri mereka sendiri. Peristiwa ini juga bisa terjadi saat ini. Kita sudah sepakat bersama pasangan kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Baik persembahan tubuh kita, kerajinan kita, baik persembahan uang kita, harta kita, baik persembahan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Tapi di pertengahan jalan ada yang mengurangi atau bahkan ada sama sekali tidak memberikan apa yang telah kita janjikan. Dalam kehidupan sehari-hari juga kita sering berkata demikian ketika kita menghadapi suatu kesulitan. Tuhan, kalau aku dan keluargaku lepas dari kesulitan hidup ini,
maka aku akan rajin ke gereja, maka aku akan memberikan ucapan syukur ke gereja, maka aku akan. Atau dalam contoh yang lain, ketika kita menginginkan sesuatu kepada Allah, untuk menunjukkan kesungguhan kita, kita bernazar kepada Tuhan. Tuhan, jikalau proyekku tembus, aku akan memberikan 1/10, 1/5, 1/1 dari hasil proyekku kepadamu. Tuhan, jika aku juara, Tuhan, jika cita-citaku tercapai, Tuhan, jika anakku memperoleh cita-citanya, maka aku akan. Pertanyaannya adalah, apakah kita melakukan seperti yang sudah kita janjikan kepada Tuhan selama ini? Ketika Tuhan sudah mendengar, sudah mengabulkan permintaan kita, sudah mendengarkan doa dan seruan kita, apakah kita setia terhadap yang sudah kita janjikan kepada Tuhan? Tembus proyek kita, apakah kita sudah memberikan apa yang sudah kita janjikan kepada Tuhan? Atau jangan-jangan 10% yang kita janjikan malah 1% yang kita berikan, atau bahkan tidak ada sama sekali. Ketika Tuhan mendengarkan anak kita berhasil memperoleh cita-citanya, dulu kita berjanji bernazar kepada Tuhan, kita akan tambah rajin ke gereja, kita akan terus beribadah kepada Tuhan. Apakah kita saat ini tetap melakukannya ketika Tuhan sudah mendengarkannya? Jangan-jangan kita seperti Ananias dan Safira, apa yang kita janjikan kepada Tuhan, apa yang kita sudah nazarkan kepada Tuhan, kita potong. Pengkhotbah 5 ayat 3-4 katakan demikian. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Hati-hati. Jadi jangan pernah menjanjikan sesuatu kepada Tuhan dalam doa, tapi tidak sungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Yang ketiga, firman Tuhan hari ini sampaikan kepada kita adalah, jangan pernah berbohong kepada Allah. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita jangan berbohong kepada Allah melalui imam, melalui parhalado, tentang persembahan kita, tentang lain hal. Sebab jika kita berbohong, maka yang kita bohongi bukan manusia, tetapi Roh Kudus, tetapi Allah, sebagaimana firman Tuhan hari ini katakan. Berbohong artinya ketika kita sanggup memberikan persembahan, tetapi kita katakan tidak sanggup. Berbohong artinya ketika kita punya, tetapi kita katakan kita tidak punya. Bukankah Allah sudah memberkati hidup kita? Kalau kita sudah merasakan bahwa Allah sudah memberkati, sudah melindungi hidup kita, maka selayaknya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Sehingga
bukan hanya di dunia ini kita mengumpulkan harta, tetapi juga di kerajaan surga. Oleh karena itu, jangan pernah berbohong kepada Allah. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih firman-Mu hari ini mengajarkan kami bagaimana kami harus hidup sebagaimana yang Kau firmankan. Jauhkanlah daripada hati kami seperti yang dilakukan keluarga Ananias dan Safira. Ajari kami Tuhan berperan bersama pasangan kami sebagai penolong bagi yang lain. Jikalau ada pasangan kami melakukan tindakan salah, ajari kami menasehati, menegur, bahkan memperingatkannya, membawanya ke jalan yang benar, ke jalan yang Kau kehendaki. Jauhkan dari hati kami masing-masing membiarkan pasangan kami terjerumus ke dalam lumpur dosa, tetapi membawa pasangan kami ke jalan yang Kau kehendaki ya Tuhan. Sehingga nyatalah keluarga kami, keluarga yang terberkati, keluarga Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Begitu juga Tuhan ajari setiap keluarga melakukan perannya, melakukan segala tugasnya di tengah-tengah keluarga. Suami melakukan tugasnya sebagai suami, demikian juga istri dan anak-anak. Saling menopang di dalam segala kelemahan, saling mendukung di dalam suatu proses kehidupan masing-masing. Begitu juga Tuhan firman-Mu hari ini mengajarkan kami betapa kami harus menepati apa yang sudah kami janjikan kepadamu. Jauhkan dari hati kami berbohong kepadamu Tuhan. Segala apa yang kami janjikan, segala apa yang kami ajarkan, bantu kami untuk mewujudkannya. Bantu kami Tuhan untuk melunasinya di hadapan-Mu. Begitu juga Tuhan dari kesungguhan hati kami yang paling dalam, ajari kami memberikan persembahan yang terbaik. Dengarlah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.